Semuanya, perkenalkan nama saya Christina Tapea. Saya kelas 10E TKJ di SMK Negeri 1 Setes Barita. Saya ingin mempresentasikan tentang proses bisnis. Proses bisnis, kegiatan yang dilakukan perorangan atau organisasi untuk menjual barang atau jasa dan mendapatkan keuntungan. Pengertian bisnis. Serangkaian kegiatan terstruktur untuk menghasilkan produk atau jasa dan memperoleh keuntungan. Proses bisnis memiliki tujuan, masukan atau input, keluaran atau output, menggunakan sumber daya dan memengaruhi unit organisasi. Jenis proses bisnis. A. Proses operasional, disebut juga proses primer. Proses ini memiliki 3 inti, yaitu 1. Pembuatan produk, 2. Pemasaran produk, 3. Pelayanan kepada pelanggan. B. Proses dukungan. Proses ini disebut juga proses sekunder. Proses ini juga menyediakan informasi dalam menjalankan bisnis dan menciptakan operasi sehari-hari dalam perusahaan atau organisasi. C. Proses manajemen. Proses ini melibatkan tahapan perencanaan, pengambilan dan pengawasan, proses manajerial dan mengatur aktivitas, tata kelola dan manajemen strategis pada perusahaan atau instansi. Manfaat proses bisnis yaitu 1. Sebagai solusi yang akan membantu pelaku usaha. 2. Manfaat proses bisnis untuk memberikan laporan yang mewakili keadaan bisnis. 3. Memberikan nilai kompetitif bagi pesaing bisnis yang mewakili keadaan bisnis. 4. Mempercepat respon pelaku usaha terhadap tantangan bisnis yang tidak terduga. 5. Memberikan pengaruh seperti meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mendeteksi peluang bisnis baru. Perencanaan bisnis. Pertama, dokumen tertulis yang berisi gambaran bisnis, strategi, produk, dan layanan di masa mendatang untuk mencapai visi dan misi bisnis, terutama di awal perusahaan startup. Yang kedua, manfaat. Memaparkan konsep bisnis, memanfaatkan peluang potensial dan mendapatkan pendanaan modal. Yang ketiga, tujuan. Memaparkan konsep bisnis, menuangkan analisis pasar, dan menyiapkan modal untuk inventaris. Yang ketujuh, komponen perencanaan bisnis. Ringkasan bisnis plan, deskripsi bisnis, deskripsi bonus atau layanan, pernyataan misi, kepemimpinan, analisis pasar, analisis SWOT, perencanaan pemasaran, proyeksi keuangan, analisis arus kas, staffing, dan operasi. B. Merencanakan kebutuhan pelanggan. Perencanaan yang matang adalah langkah penting karena menentukan baik buruknya hasil di masa depan. Yang pertama, mengenai pelanggan atau konsumen. Pelanggan adalah individu atau kelompok yang membeli produk yang dihasilkan dan dipasaran oleh produsen. Konsumen adalah semua orang yang menggunakan barang atau jasa, baik untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Analisis kebutuhan pelanggan. Dengan menganalisis kebutuhan pelanggan, menciptakan produk dan layanan yang sesuai serta meningkatkan kualitas barang dan jasa yang diberikan. Manfaat analisis kebutuhan pelanggan dalam praktik bisnis. Yang menciptakan produk atau layanan berkualitas tinggi. Yang kedua, bisnis mendapatkan semangat untuk berbisnis. Yang ketiga, bisnis dapat mengembangkan usahanya. Yang keempat, bisnis dapat menentukan target pasar yang dituju. Kelima, bisnis dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas. Strategi implementasi bisnis dan indikator pelanggan. Strategi implementasi bisnis merupakan tahapan dalam manajemen strategi bisnis untuk mencapai tujuan perusahaan. Cara mengembangkan bisnis. Menerapkan strategi bisnis yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Cara mengenali kebutuhan pelanggan, yaitu menganalisis lebih detail kebutuhan pelanggan. Mengetahui cara bersaing, yaitu memahami dan mengantisipasi persaingan di masa mendatang.
siap dengan perubahan pasar, yaitu mempersiapkan strategi implementasi dalam menghadapi perubahan di masa mendatang. Ada beberapa strategi implementasi bisnis. Yang pertama, perusahaan harus menyediakan yang terbaik dan maksimal agar bisnis tetap berlangsung. Yang kedua, strategi. Setiap orang dalam bisnis harus berperan dalam dialog untuk bisnis yang baik. Yang ketiga, pasar. Penting memperhatikan pelanggan dan budaya. Penting produk yang disediakan perusahaan berkualitas. Jika produk dan pelayanan berkualitas, pelanggan akan puas. Layanan berkualitas, perusahaan harus memberikan produk yang berkualitas berdasarkan pemberian kepuasan pada pelanggan. Harga, pelanggan menginginkan harga yang sesuai. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.